Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan, bukan saya dan Fikri akan menjelaskan analisis SWOT dan analisis industri. Yuk disimak. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Jadi, analisis SWOT dapat membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan. Menurut Setiawan Haripurnomo dan Zulkifli Mansyah tahun 1999. Nah, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal. Kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu, lingkungan eksternal. 3. Akhirnya, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategis yang lebih baik. Saran untuk melakukan analisis SWOT, yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgen untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada langkah 1. Ketiga, masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan langkah 2 ke dalam bagan analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. Keempat, merumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan lebih lanjut. Kelima, prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, dan susunlah tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Analisis SWOT ada 2 fokus ya. Fokus internalnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan apa yang dilakukan agar lebih baik gitu dengan baik. Kelemahannya apa yang salah sekarang gitu. Nah, untuk fokus eksternalnya ada peluang dan ancaman. Peluangnya itu kemungkinan apa yang ada gitu peluangnya. Ancamannya apa yang dapat menjadi salah gitu. Kekuatan. Seperti saya bilang, SWOT itu kan ada strength, weakness, opportunity, threat. Nah, ini kita bahas kekuatannya. Apa yang menjadi kekuatan? Nah, terus kedua, apa yang Anda kerjakan dengan baik. 3, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan. 4, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga. 5, apa rekam jejak yang baik. 6, di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Kelemahannya, apa yang dapat dikembangkan. 2, apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan. Ketiga, kompetisi apa yang berlangsung dengan baik. Keempat, apa yang dapat diperbaiki. 5, apa yang telah dilakukan secara tidak baik. Keenam, hal apa yang harus dihindari. Nah, untuk peluangnya, jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan. 2, apa yang mungkin dilakukan. 3, di mana posisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan. 4, dengan siapa ingin bekerja. 5, sampai di mana teknologi baru dapat mengubah praktek. 6, perubahan finansial atau pemerintahan atau legislatif dapat menguntungkan di masa depan. 7,
Maksudnya 6, apa yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. 7, apa yang dapat menjadi solusi win to win. Nah, untuk ancamannya, apa yang menghambat perkembangan? Siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas pekerjaan atau peranan? Apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing? Apa teknologi atau perkembangan baru mengubah peran? Perubahan apa yang akan terjadi? Hambatan macam apa yang dihadapi? Dapatkah mengatur pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang? Ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam analisis SWOT. Nah, ini ada semacam rumus ya. Strengths itu harus lebih besar daripada weakness, artinya kekuatan harus lebih besar daripada kelemahan. Terus opportunities terus lebih besar daripada threat, yaitu peluang harus lebih besar daripada ancaman. Nah, itu menghasilkan perluasan. Sedangkan strength lebih kecil dari weakness itu artinya kekuatan lebih kecil dari kelemahan. Terus opportunities lebih kecil daripada threat, yaitu peluang lebih kecil daripada ancaman. Nah, itu maksudnya konsolidasi. Nah, di sini ada semacam tabel ya, tabel faktor internal, garis ini faktor eksternal. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Strategi SO, gunakan S untuk memanfaatkan O, artinya gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO, menghilangkan W dan memanfaatkan O, artinya menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Strategi ST, gunakan S untuk menghindarkan T, yaitu gunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Strategi WT, gunakan minimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman. Nah, di sini saya Fikri Taufik Dayat akan menjelaskan analisis industri. Analisis industri merupakan tahap kedua dalam analisis fundamental secara top-down approach. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis industri tersebut, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio. Masuk ke pengertian industri. Pengkelompokan suatu industri dalam kenyataannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena banyak perusahaan yang bergerak dalam lini bisnis yang berbeda. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode pengklasifikasikan industri. Nah, salah satu metode pengklasifikasikan industri ke dalam berbagai divisi yaitu disebut standar industrial classification. Nah, standar pengkelompokan industri di Indonesia disebut Jakarta Stock Exchange Sectorial Industry Classification. Klasifikasi JESICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Selanjutnya, pentingnya analisis industri. Mengapa analisis industri merupakan tahap penting dalam investasi? Beberapa hasil penelitian empiris dirangkum oleh Riley dan Brown pada tahun 1997 menyimpulkan yang pertama yaitu industri yang berbeda mempunyai tingkat retur yang berbeda pula, sehingga analisis industri perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri. Yang kedua,
tingkat retur masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Oleh karena itu, analisis dan investor juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi retur industri di masa yang datang. Yang ketiga, tingkat retur perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Selanjutnya, yang keempat, tingkat resiko berbagai industri juga beragam, sehingga analis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu, seperti halnya estimasi retur. Dan yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Selanjutnya, estimasi retur industri. Untuk menilai retur yang diharapkan dari suatu industri, bisa dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, estimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, estimasi price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Yang ketiga, mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Yang keempat, menentukan retur yang diharapkan dari suatu industri dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dipenden yang diharapkan dari suatu industri, kemudian dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengestimasi EPS industri? Ada 3 teknik yang dipakai. Teknik yang pertama yaitu daur hidup industri atau industry life cycle. Yang kedua, analisis input-output. Dan yang ketiga, hubungan industri dengan lingkungan ekonomi. Selanjutnya, persaingan dan retur industri. Tingkat retur yang diharapkan dari suatu industri tergantung pada insentitas persaingan yang ada di dalam industri. Insentitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat retur di atas rata-rata. Insentitas persaingan merupakan gambaran dari 5 faktor utama persaingan. Nah, selanjutnya estimasi earning multiplier industri. Bagaimana cara mengestimasi earning multiplier industri? Yang pertama, analisis makro, yaitu mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Yang kedua, analisis mikro, yaitu mengamati variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti dependent payout ratio, tingkat retur yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dependent industri yang diharapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.